Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kopi ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu peluang usaha untuk mengatasi pengangguran. Kelompok kopi adalah kelompok orang paling idealis, dan kami sendiri punya tim untuk mendiskusikan hasil kami, yaitu dengan saya sendiri, Sonia, lalu ada Ninda, ada Samsul, ada Ridwan, ada Novita, ada Rido, ada Arif, Adin, dan Dio. Next. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Arif, silahkan. Definisi pengangguran. Definisi umum. Definisi pengangguran secara teknis adalah semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut. Selain definisi di atas, masih banyak istilah arti definisi pengangguran, diantaranya, next, Kak Samsul. Latar belakang atau faktor penyebab adanya pengangguran. Yang pertama, yaitu ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja. Yang kedua, kepadatan penduduk yang disebabkan tingginya angka kelahiran atau natalitas. Yang ketiga, skill atau kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Yang keempat, tingkat pendidikan masih rendah. Yang kelima, kemajuan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah wabah penyebaran COVID-19. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ridwan. Silakan, Ridwan. Survei data pengangguran dari tahun ke tahun. Sebelum membahas mengenai pengangguran, kita perlu mengetahui beberapa penjelasan berikut ini. Yang satu ada penduduk usia kerja, yang kedua penduduk yang termasuk angkatan kerja, yang ketiga penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, yang keempat bekerja, kelima punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, yang terakhir adalah yang keenam pengangguran terbuka. Akan dilanjutkan oleh Dio. Hubungan pengangguran terhadap kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara sedang berkembang juga merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengangguran. Pengangguran akan mempengaruhi tingkat kemiskinan suatu negara atau daerah. Hal ini jelas mengingat peningkatan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Efek yang diterima adalah dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Berikutnya akan dibawa oleh Adin. Cara mencegah dan menanggulangi pengangguran. Untuk menghindari akibat buruk pengangguran, diperlukan beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut, diantaranya mengatasi pengangguran secara umum, yaitu pada pendidikan gratis, pembukaan pinjaman usaha, pembukaan tempat pelatihan keterampilan, pendidikan non-formal bagi pelajar yang hampir lulus sekolah, penyediaan lapangan kerja baru, dan penyuluhan teknologi terbaru. Dan selanjutnya ada mengatasi pengangguran sesuai jenis pengangguran, yaitu ada pengangguran struktural, ada juga pengangguran konjungtural atau siklikal, ada pula pengangguran friksional, dan yang terakhir ada pengangguran musiman. Berikut akan dibacakan oleh Rido. Untuk mengatasi tingkat pengangguran, terdapat dua bisnis, yaitu bisnis jangka panjang dan bisnis jangka pendek. Bisnis jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau didanai kelebihan dan bersifat sementara, yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Dan bisnis jangka panjang adalah investasi di mana dana yang kita masukkan akan diputar dan baru bisa dicairkan setelah jangka waktu minimal 1 tahun, atau investasi jangka panjang sebagai penanaman sebagian kekayaan suatu perusahaan pada perusahaan lain dengan maksud untuk memperoleh pendapatan tetap atau untuk menguasai dan mengendalikan perusahaan tersebut. Lalu usaha apa saja yang bisa dikategorikan sebagai usaha jangka pendek dan jangka panjang? Banyak sekali peluang bisnis yang bisa kita coba di masa pandemi ini, baik itu bisnis jangka pendek maupun jangka panjang. Di antaranya adalah usaha pembuatan masker kain, usaha sayur box online, usaha mie ayam, dan terakhir usaha bengkel otomotif.
Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, di antara bisnis tersebut, kelompok kami mengambil satu contoh bisnis jangka pendek dan satu bisnis jangka panjang untuk kami bahas secara detail, yaitu yang pertama ada sayur box. Salah satu bisnis yang tetap tumbuh di masa pandemi virus corona adalah retail, terutama yang melayani kebutuhan sehari-hari seperti produk segar semacam sayuran dan buah-buahan, kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, dan untuk berada di rumah membuat sebagian orang membeli produk segar tersebut lewat kanal online, terutama melalui platform penjualan produk sayur-sayuran dan buah-buahan. Salah satunya adalah sayur box. Permintaan terhadap produk yang ada di sayur box setelah pemberlakuan PSBB langsung melonjak drastis hingga 5 kali lipat dari biasanya. Yang kedua ada mie ayam. Peluang usaha dari mie ayam sangat menggiurkan untuk dijalankan karena keuntungan yang bisa diperolehnya juga lumayan. Sebab mie ayam ini dibuat dari bahan-bahan terjangkau serta sangat mudah didapatkan. Selain itu banyak yang menyukai sajian dari mie ini. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada teman saya, Sonia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih.